39. Raihan sampai di kantor dan langsung masuk ke dalam ruangan. Namun, dia tidak melihat Anissa di sana. Hanya ada seorang OB yang sedang membersihkan ruangannya. Anissa kemana? Kenapa bukan dia yang membersihkan ruangan saya? Tanya Raihan pada OB tersebut. Saya tidak tahu tuan. Tadi Bu Ana yang menyuruh saya membersihkan ruangan tuan, jawab sang OB. Tanpa menjawab, Raihan langsung menghubungi kepala pantry. Di mana Anissa? Kenapa OB lain yang membersihkan ruangan saya? Tanya Raihan. Maaf tuan, saya tidak melihat Anissa sejak pagi. Jadi saya meminta OB lain untuk membersihkan ruangan tuan sampai Anissa datang, jawab Bu Ana. Ya sudah, lanjutkan pekerjaanmu, ujar Raihan. Raihan menutup sambungan teleponnya. Kamu cepat bereskan pekerjaanmu dan keluar dari ruangan saya, ucap Raihan pada sang OB. Baik tuan, jawab OB tersebut. Beberapa menit kemudian OB yang membersihkan ruangan Raihan selesai dan langsung keluar sesuai perintah Raihan. Setelah OB tersebut keluar, Raihan memanggil asistennya. Ada yang bisa saya bantu tuan? Tanya sang asisten. Nomor Anissa namun tidak ada jawaban sama sekali. Dia bergegas keluar kantor menuju mobilnya. Raihan melajukan mobilnya lebih cepat dari biasanya. Sepanjang di perjalanan Raihan terus menghubungi nomor Anissa namun tetap tidak ada jawaban sama sekali. Kemana sih kamu? Kenapa gak diangkat juga? Gumam Raihan geram. Sesampainya di rumah, Raihan memanggil Anissa dengan teriakan yang keras. Anissa, Nis, Anissa, teriak Raihan. Ada apa tuan? Tanya Biruni yang baru selesai mengerjakan pekerjaan rumahnya. Anissa mana Bi? Tanya Raihan. Nona kan sudah pergi sejak pagi. Tuan, jawab Biruni. Pergi kemana? Kenapa tidak bilang sama saya? Tanya Raihan. Saya tidak tahu tuan, tapi kata Nona, tuan sudah tahu kalau Nona pergi, jawab Biruni. Raihan langsung naik ke atas, menuju kamar Anissa. Raihan membuka pintu kamar itu dan mengecek lemari pakaian Anissa. Dia melihat semua baju dan barang-barang yang pernah dia berikan pada Anissa masih tertata rapi di dalam lemari tersebut. Namun baju-baju lama Anissa dan tasnya sudah tidak ada di sana. Raihan kemudian mengecek sekeliling kemarin tersebut namun tidak mendapatkan apa-apa. Ponselnya juga gak dibawa. Apa dia pergi gara-gara tadi pagi? Raihan mengingat kembali perlakuan dan ucapannya pada Anissa pagi tadi. Raihan mengacak-acak rambutnya frustasi. Dia tidak mengira ucapannya membuat Anissa benar-benar pergi dari rumah itu. Raihan mengambil ponselnya dari saku jas dan menghubungi asistennya. Halo tuan, sapa Randy di seberang telepon. Ren, cari Anissa sekarang juga. Dia pergi dari rumah tadi pagi. Titah Raihan pada sang asisten. Coba dihubungi saja nomornya tuan, ujar Randy. Justru itu saya memintamu mencari dia karena ponselnya ditinggal di rumah, ujar Raihan. Apa kalian bertengkar? Tanya Randy. Jangan banyak tanya, cari saja dia, ujar Raihan. Baik tuan, ucap Randy. Raihan langsung mematikan sambungan teleponnya dan keluar dari kamar Anissa. Raihan melajukan mobilnya dengan pelan, berharap dia bisa menemukan Anissa di jalan. Kenapa jadi begini sih? Kamu kemana Nisa? Bikin orang frustasi saja kamu, gumam Raihan sembari memukul setir mobilnya. Beberapa saat kemudian, ponselnya berbunyi. Tertera nama sang asisten di layar ponsel. Gimana Ren? Apa sudah ketemu Anissa? Tanya Raihan. Sudah tuan. Nona Anissa menyewa kamar kosan di dekat kantor tuan, jawab Randy. Kasih alamatnya padaku, ujar Raihan. Baik tuan, ucap Randy. Raihan mematikan sambungan teleponnya dan mendapatkan alamat yang Randy kirimkan padanya. Raihan pun bergegas menuju alamat tersebut. Dan benar saja, Raihan melihat Anissa yang sedang berdiri di depan kamar kosan bersama seorang wanita. Tanpa berpikir panjang, Raihan turun dari mobilnya lalu menghampiri Anissa dan langsung memeluk Anissa. Sontak Anissa kaget dengan pelukan yang tiba-tiba itu. Maaf atas semua ucapan dan perbuatanku yang menyakitimu. Tapi saya mohon jangan pergi dariku, ucap Raihan. Tuan lepasin, ujar Anissa mencoba melepas pelukan Raihan.
Saya gak akan melepaskanmu. Tolong maafkan saya, ujar Raihan. Tuan kenapa sih? Tanya Anissa kebingungan dengan tingkah tuannya itu. Raihan langsung tersadar dengan apa yang dia lakukan pada Anissa saat itu juga. Raihan pun melepaskan pelukannya dan langsung berusaha bersikap biasa. Maaf. Maaf atas semua ucapan dan perbuatanku yang menyakitimu. Tapi saya mohon jangan pergi dariku, ucap Raihan. Tuan, Tuan lepasin, ujar Anissa mencoba melepas pelukan Raihan. Saya gak akan melepaskanmu. Tolong maafkan saya, ujar Raihan. Tuan kenapa sih? Tanya Anissa kebingungan dengan tingkah tuannya itu. Raihan langsung tersadar dengan apa yang dia lakukan pada Anissa saat itu juga. Raihan pun melepaskan pelukannya dan langsung berusaha bersikap biasa. Maaf saya tidak sengaja, ujar Raihan. Ada apa mencari saya? Tanya Anissa ketus. Itu, saya mau minta maaf atas perlakuan saya sama kamu pagi tadi. Dan kembalilah ke rumah, ucap Raihan yang terlihat salah tingkah. Buat apa minta maaf? Semua yang Tuan katakan memang benar adanya. Saya memang tidak pantas ada di rumah itu. Lebih baik saya tegak di sana lagi. Lagian kalau saya di sana terus, nanti bisa jadi masalah buat Tuan dan kekasih. Tuan, ujar Anissa, saya minta kamu tetap tinggal di sana. Tidak akan ada yang salah paham meskipun kamu tinggal di sana selamanya, ujar Raihan. Maaf Tuan, saya tidak bisa. Saran saya, Tuan minta kekasih Tuan itu untuk menempatinya saja, ucap Anissa. Dehem Cindy yang sedari tadi diam tercengang dengan apa yang dia lihat di depannya. Raihan hanya melirik sekilas ke arah Cindy. Sedangkan Anissa memberikan sebuah isyarat agar Cindy tetap diam. Jika yang kamu maksud itu Sheila, dia tidak akan bisa menempati rumah itu sampai kapanpun, ujar Raihan. Kenapa? Bukannya dia kekasihmu? Tanya Anissa. Dia sudah meninggal. Paham, bentak Raihan. Maksud Tuan? Tanya Anissa terbata. Apa belum jelas dengan ucapan saya? Sheila sudah pergi. Dia sudah meninggal. Dia pergi dan gak akan kembali. Paham, tegas Raihan lagi. Maaf Tuan. Saya tidak tahu. Ucap Anis terbata. Makanya jadi orang jangan sok tahu. Bentaknya lagi. Maaf Tuan Raihan yang terhormat. Jika Anda datang ke sini hanya untuk membentak dan menyakiti Anissa, mending Tuan pergi saja dari sini, ucap Cindy yang sudah tidak tahan dengan ucapan Raihan yang semakin membentak sahabatnya. Anda siapa? Ini urusan saya dengan dia. Anda jangan ikut campur, ujar Raihan. Saya sahabatnya, dan saya tidak terima jika Anda berbuat kasar dengan sahabat saya, tegas Cindy. Udah Cindy, udah. Ucap Anissa berharap Cindy tidak lagi ikut campur. Karena Anissa tidak ingin sahabatnya bermasalah dengan Raihan. Kamu, jika nanti sore belum ada di rumah saya yang akan menyeret kamu dari sini, ujar Raihan pada Anissa. Raihan bergegas pergi dan melajukan mobilnya, meninggalkan Anissa dengan segala kebimbangan. Entah kenapa Anissa juga sebenarnya tidak tega meninggalkan rumah itu. Bukan karena rumah yang mewah dan serba ada, tapi ada sesuatu di hati Anissa yang mesin mengganjal. Tapi di sisi lain, Anissa tidak ingin selalu merepotkan dan bergantung pada bosnya. Benar-benar kasar dia. Aku gak ngangka kalau dia bisa bersikap kasar seperti itu sama perempuan. Laki-laki yang selalu dipuja oleh setiap wanita ternyata bukan hanya kejam soal bisnis tapi juga kejam dalam urusan pribadi. Pas datang main peluk dan seakan gak mau kehilangan. Ujung-ujungnya kasar juga. Cerocos Cindy. Kemarin saja bangga-banggain dia, kok sekarang malah ngatain dia, ujar Anissa. Ya abisnya aku kesel sama dia. Berani-beraninya dia bentak-bentak kamu, ngomong kasar sama kamu. Ya aku gak terimalah. Jangan sampai kamu sama dia. Amit-amit deh pokoknya, ujar Cindy sembari bergidik jijik. Jangan kayak gitu. Nanti balik kamu yang suka sama dia loh, goda Anissa. Ishogah. Amit-amit punya laki kasar kayak dia, ujar Cindy. Jangan kayak gitu, gak baik, ujar Anissa. Udah aku mau balik dulu. Kamu hati-hati di sini,
Pamit Cindy kemudian pergi menuju mobilnya. Kamu juga hati-hati ya. Salam buat mami sama papi kamu, ujar Anissa. Sepeninggalan Cindy, Anissa masuk ke kamar kosan dan menutup pintu. Anissa merebahkan tubuhnya di atas kasur yang keras. Dari nol lagi. Semangat Nis. Walaupun kamar ini pas-pasan dan gak semewah kamar di rumah itu, setidaknya kamar ini lebih baik daripada kamar yang ada di rumah Paman Arya, gumam Anissa. Uang gajianku masih ada. Apa sebaiknya aku beli ponsel ya? Tak apa, beli yang bekas saja, yang penting bisa buat hubungi Cindy, gumam Anissa. Setelah berpikir lebih lama, Anissa bergegas membersihkan diri dan keluar dari kosan. Anissa berjalan menyusuri jalanan yang ramai untuk mencari sebuah konter kecil. Konternya gede semua. Pasti di sana mahal. Cari kemana lagi ya? Gumam Anissa. Anissa berjalan lebih jauh lagi sampai akhirnya dia menemukan sebuah konter yang tidak terlalu besar. Dia masuk ke konter tersebut. Permisi mbak, saya mau cari ponsel yang bekas. Apa ada? Tanya Anissa. Ponsel bekas mbak. Yang merek apa? Tanya sang pelayan konter. Apa saja mbak, yang penting murah dan masih bisa buat kirim pesan sama bisa buat telepon, ujar Anissa. Ponsel ini saja mbak. Ini udah bekas tapi masih bagus kok. Baru dipakai sebentar. Bisa buat video call juga. Semuanya masih bisa dipakai. Harganya Rp2.500.000 mbak, ujar pelayan. Yang lebih murah lagi ada gak mbak? Tanya Anissa. Paling yang ini mbak. Ini harganya 900 tapi kameranya sudah rusak dan gak ada kamera depannya, ujar pelayan. Tapi masih bisa buat telepon sama SMS kan mbak? Tanya Anissa lagi. Masih bisa kok mbak, jawabnya. Ya sudah, saya beli yang ini saja mbak. Sekalian sama kartu SIM-nya, ujar Anissa. Pelayan konter pun membungkus ponsel yang Anissa pesan lalu menyerahkan ke Anissa. Setelah mendapatkan ponsel, Anissa berniat untuk pulang ke kosan. Anissa berjalan menyusuri jalanan sembari memandang kendaraan yang lalu lalang. Sesampainya di kosan, Anissa langsung mencoba ponsel tersebut. Dia memasukkan nomor Cindy dan menghubunginya. Halo, siapa? Tanya Cindy di seberang telepon. Ini aku Nisa, ujar Anissa. Wah, udah beli ponsel aja kamu. Ini asli kan nomormu? Ujar Cindy. Ya aslilah. Barusan aku beli ponsel di konter. Ya walaupun udah bekas tapi yang penting masih bisa buat komunikasi lah, ujar Anissa. Uangmu kan masih banyak. Kenapa beli yang bekas? Tanya Cindy. Sayang uangnya Sin. Uang itu bisa ditabung buat masuk kuliah. Atau syukur-syukur nanti bisa cari kosan yang lebih bagus dari ini atau beli rumah sederhana kalau uangnya udah cukup, jelas Anissa. Lihat deh, terserah kamu. Aku dukung apapun yang kamu jalani selama itu hal baik, ujar Cindy. Ya sudah, aku cuma mau kasih tahu nomorku saja. Udah dulu ya bye, ujar Anissa. Dia menutup sambungan teleponnya sebelum Cindy menjawabnya.